Ketikan ini penting ya. Penting sekali untuk kalian ketahui masalah Fatihah ini. Ya, masalah Fatihah ini perlu untuk diperhatikan karena ini sesuatu yang vital dalam sholat. Nah, dengarkan semuanya, jangan yang tidur. Bangun ya tidur. Karena kalian nanti pasti akan menjadi imam ketika pulang di rumahnya masing-masing. Yang perempuan yang jadi imam untuk ibunya mungkin atau adiknya yang perempuan. Jadi karena sangat penting dalam urusan sholat, maka perlu untuk diketahui tentang syarat-syarat Fatihah. Ya, nanti yang nggak paham ditanyakan. Ini harus paham semuanya, karena ini yang kamu lakukan tiap hari seperti itu. Fatihah menentukan sah, hanya salah, sholatnya sudah pasti tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia masih punya tanggungan. Kalau masih punya tanggungan berarti dia harus kodok. Lah kalau dia sampai bertahun-tahun salah semua, ya kodok semua. Apa enggak? Sama dia itu enggak pernah mondok, enggak pernah belajar sampai bertahun-tahun. Mondoknya umur 25 tahun. Dari dia balik umur 15 sampai 25 sudah berapa tahun? 10 tahun. Fatihahnya salah semua ternyata. Nah, ganti semua ya 10 tahun. Apa enggak repot? Makanya memodalkan anak itu harus dari kecil, jangan nunggu besar. Takutnya dia hukum Islam itu baru tahu setelah besar. Kalau hukum Islam tahu setelah besar, yang paling berat itu masalah sholat. Kalau puasa masih sedikit. Kalau sholat tiap hari, satu hari ada 5. Sholatnya nggak sah, dia tahunya umur 25, ya diganti semua itu. Karena dalam man aqomaha faqad aqomaddin, siapa yang mendirikan sholat, kalau merobohkan sholat, merobohkan agama. Pokoknya sholat itu sesuatu yang paling vital lah. Sesuatu yang vital dalam sholat adalah Fatihah. Sebenarnya ada selain itu Fatihah, ada tahiyat, ada takbir, ada salam. Itu semua memang harus. Yang Fatihahnya tidak benar, ikut kepada Fatihahnya orang yang Fatihahnya benar, ikut kepada orang yang sholatnya Fatihah tidak benar, ikut tidak benar. Nah, kamu bacanya bagus ya, nanti Fatihahnya salah, ya sholatmu ikut nggak sah. Makanya supaya nggak kejadian, kalian memperbaiki diri sendiri dulu sebelum memperbaiki orang lain. Karena kemungkinan besar kalian pulang nanti akan jadi imam di tempat kalian masing-masing. Kalau jadi imam maka harus betul bacaan Fatihahnya. Kalau bacaan Fatihahnya tidak betul, nanti nanggung kesalahan. Banyak, semua ada 50, ada 30, ada 25 makmum. Bacaan Fatihahmu belepotan, salah sini salah sana, sehingga menyebabkan sholatnya nggak sah. Satu masjid nggak sah semua itu. Nah, satu masjid nggak sah semua sebab siapa? Sebab kamu, karena kamu imamnya. Loh, kamu nanggung tanggungan sholat banyak orang tiap hari seperti itu, sampai kamu mati nggak mau diganti. Nah, bagaimana itu? Berapa orang yang kamu tanggung sholatnya? Apa nggak berat? Padahal sholat itu pertanyaan pertama nanti di hari kiamat. Sangat penting sekali masalah sholat. Ada berapa tadi syaratnya sholat? 10. Yang pertama tertib. Tertib itu berarti dari bismillah sampai waladhdallin harus urut, nggak boleh dibolak-balik. Bismillahnya di terakhir atau alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, arrahmanirrahim. Bolak-balik nggak boleh, harus urut. Yang kedua, berturut-turut. Berturut-turut itu berarti nggak boleh berhenti kecuali untuk mengambil nafas, kecuali ada sesuatu yang
berfaedah, berhubungan dengan sholat. Yang tidak sah begini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak sah itu sholatnya. Karena apa? Karena dia melebihi batas tarik nafas. Batas yang memisah antara satu ayat dengan ayat setelahnya itu hanya tarik nafas. Kecuali ada sebab lain yang menyebabkan dia harus berhenti. Sebab lain seperti dia itu menjawab aminnya imam. Ketika imam baca Fatihah, kamu ikut baca Fatihah. Kamu belum selesai baca Fatihah, imam sudah waladolin. Nah, kamu juga disunahkan untuk amin. Karena aminnya makmum besertaan dengan aminnya imam itu besertaan dengan aminnya malaikat. Maka mustajabah. Nah, karena dianjurkan, maka kamu boleh memutus itu. Pas kamu masih baca malikin, imam amin, imam waladolin, amin. Nah, kamu kan aminnya kayak gitu. Nah, itu enggak memutus itu kalau seperti itu. Tapi kalau nanti tidak ada penyebab yang lain, contohnya itu kamu berhenti, sekiranya berhenti itu melebihi tahan nafas, menarik nafas, maka itu membatalkan sholat. Berarti yang sah bagaimana? Gini, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, nah itu untuk ambil nafas saja itu batasnya. Gak boleh lebih dari itu. Ya. Kalau nanti diselai-selai dengan dzikir lain yang tidak ada hubungannya sholat, maka itu membatalkan bacaan, tidak membatalkan sholat ya, membatalkan bacaan. Sehingga bacaannya harus diulang dari awal. Ya, kalau jadi imam berarti bacaannya harus dari awal. Kalau jadi makmum ya sama saja. Ya. Walaupun disela-selai dengan dzikir, yang dzikirnya itu pakai bahasa Arab walaupun sedikit tidak boleh. Seperti apa? Seperti ada orang wahing. Itu kan sunnah untuk menjawab. Sama kamu pas sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Hajeng. Temannya. Nah itu kamu jawab, alhamdulillah atau subhanallah. Nah itu bacaan sholatnya itu batal. Artinya harus diulang dari awal. Walaupun wa in sunnah kharijaha. Walaupun menjawab hamdalah bagi orang yang wahing itu sunnah di luar sholat. Sama juga menjawab muadzin. Menjawab muadzin seperti ada adzan, Allahu Akbar, kamu sedang sholat sunnah atau sholat wajib lah, qadha. Nah itu pas Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaannya batal, artinya harus diulang dari awal. Nggak boleh, karena nggak ada kaitan dengan sholat. Kalau diniati zikir tapi itu ya kamu baca Allah Akbar karena dia zikir. Kalau kamu niati jawab atau kamu jawabi orang yang wahing, maka juga batal sholatnya. Karena itu sama halnya dengan ngomong yang tidak. Ada orang salam, assalamualaikum, kamu itu boleh jawab tapi diniati zikir. Tapi kalau kamu niati jawab, maka batal sholatnya. Asal pas kamu baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu batal Fatihahnya kalau kamu diniati zikir. Tapi kalau diniati jawab, maka batal sholatnya. Nomor 3 ini, nomor 2. Ada yang tanyakan? Yang nomor 3.
huruf-hurufnya. Huruf Fatihah itu ada 156 huruf. Ya. Ya ingat 100, kamu kalau nggak percaya dihitung sendiri. Dari bismillah, baknya, sin, mim, alif, lam, ha, dihitung semua itu. Ada berapa? Cobalah dihitung sendiri. Kalau di sini dituliskan 156. Ya, memasukkan huruf-huruf yang diulang-ulang. Seperti al itu kan banyak. Rotol ladina ada alnya. Walad dolin ada alnya. Itu dimasukkan semua. Itu ada 156. Kalau kurang dari 156, berarti nanti sholatnya sholatnya batal. Fatihahnya batal. Kalau Fatihahnya batal berarti harus ngulang dari bismillah. Kalau karena tidak membaca Fatihah. Ya. Tuh. Termasuk juga menghilangkan alif pada lafadz Maliki Yaumiddin. Contoh, Maliki Yaumiddin. Nah, tuh, pendek manya. Maliki Yaumiddin. Mana ada alifnya kan? Itu. Termasuk juga menghilangkan tasdid, karena tasdid itu huruf yang didobel. Seumpama kamu Ar-Rahman, itu ada rok 2 itu di situ. Kamu kalau bacanya Ar-Rahmanir-Rahim atau ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu hilang tasdidnya. Itu masuk di syarat yang selanjutnya sebenarnya. Terus keempat, nah menjaga tasdid. Iya, nggak boleh, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh tasdidnya dihilangkan. Yang kedelapan, nggak boleh diam yang lama. Diam yang lama itu berarti harus nuli-nuli nih. Sebenarnya masih masuk yang sebelumnya tadi. Harus nyambung. Ya. Tidak boleh diam yang lama. Yang keenam, tidak boleh diam sebentar dan maksud memotong bacaan Fatihah. Nah, diam lama nggak boleh langsung batal. Kalau diam lama langsung batal. Diam lama ya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 5 menit ngelamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu langsung. Walaupun kalau di sini dikatakan fa in wajada udrun kajalin aw sahwin aw nisyanin aw iyanin lam yadur. Oh, kecuali kalau ada udur. Udur itu seperti bodoh. Dia nggak hafal dia itu. Fatihah nggak hafal. Habis Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya Fatihah itu hafalnya ya? Lupa atau bodoh, atau dia itu menggeh itu berarti terengah-engah. Mungkin dia habis lari kencang langsung sholat, mau ngejar jamaah lari-lari. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Karena itu udur, ya. Atau lupa Ar-Rahmanirrahim. Terlalu banyak pikiran mungkin ya, belum kiriman atau sudah mikirkan rumah. Nah, ini Aska ini udah mikirkan rumah ini. Ya. Nah, ini Ar-Rahmanirrahim. Ngelamun. Apa tadi ya terusnya ya? Bingung dia. Mikir-mikir lama baru ketemu. Wah, Maliki Yaumiddin. Itu tidak masalah karena ada udur, ya. Kalau ada udur maka nggak masalah. Yang keenam, membaca seluruh ayat-ayatnya dan sebagian dari yang keenam itu diam sebentar tapi menyengaja memutus. Diam sebentar mana ya, pokoknya sampai tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kamu niat, saya tak berhenti di sinilah. Nah, itu langsung batal Fatihahnya. Fatihahnya yang batal, harus mengulang dari bismillah. Kalau sedikit maka diniati memutus, itu yang membatalkan. Kalau tidak diniati memutus, maka nanti tidak membatalkan. Lah, batasan sebentar atau lama itu, kalau sebentar batasan tarikan nafas. Kalau melebihi batasan tarikan nafas maka itu namanya lama. Kalau lama maka otomatis batal.
kecuali ada udzur. Yang ketujuh, membaca seluruh ayat-ayatnya Fatihah, termasuk ayat Fatihah adalah basmalah. Nah ini kalau Imam Syafi'i bismillah termasuk daripada bagian Fatihah. Makanya kalau Imam Syafi'i kok nggak baca bismillah, maka batal Fatihahnya. Sehingga kalau batal Fatihahnya kok tidak diulang terus sholatnya, maka nanti batal juga sholatnya. Termasuk juga makmuman kepada orang yang tidak membaca bismillah, seperti makmuman kepada orang Hanafi yang tidak disyaratkan membaca Fatihah. Maka nanti kalau tidak taklid kepada Imam Hanafi, maka nanti sholatnya Fatihah, sholatnya tidak sah, harus taklid, pindah. Walaupun menurut madhab Syafi'i ada kaul yang kedua yang membolehkan makmuman, tapi kaul yang kuat tetap tidak boleh makmuman kepada orang yang tidak membaca Fatihah. Ya, jadi kalau ada golongan-golongan tertentu yang tidak membaca Fatihah, kita tidak boleh makmuman kepadanya. Kalaupun makmuman kepadanya, kita harus pindah madhab. Terus 8, tidak boleh ada bacaan yang lain atau tidak tepat yang bisa merusak makna Fatihah. Nah ini diperhatikan, lahen itu yang bagaimana yang membatalkan? Apa cuman kurang fasih itu dikatakan lahen? Nah di sini dijelaskan tidak boleh lahen yang merusak makna. Jadi lahen itu menyacatkan bacaan. Yang sampai merusak makna itu ya nggak boleh. Kalau tidak kurang fasih itu masih sah. Cuman menurut satu keterangan itu makruh makmuman dengan tapi tidak merusak makna. Contohnya apa? Contohnya ya orang-orang Jawa zaman dulu itu kan mengucapkan ngain kan nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pakai shin itu ya kurang pas lah, kurang menyebar, sya kurang gitu, cuman sya gitu aja. Atau kalau mengucapkan ka yang nggak pas di tenggorokan, tapi tidak berubah ke huruf yang lain, ya tidak berubah ke huruf yang lain, hanya kurang pas saja, maka itu nggak jadi masalah, cuman kurang baik saja atau makruh. Tapi kalau sampai merubah makna, menyebabkan sah, artinya dia harus mengulang dari awal. Kalau tidak mengulang kok diteruskan sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Lah lahen itu ada pengertian. Kamu tulis pengertian lahen. Nanti kalau di rumah ditanya, pasti ini sering, kamu kan belum pulang. Nanti kalau pulang pasti ditanya. Kamu kan kalau pulang gelarnya ustadz itu. Kecil ya ustadz kecil. Ya ustadz gitu aja. Kalau sudah tua ya, om itu pulang